pancarkan sinar tanah pertiwi, tumbuhkan kehidupan demokrasi untuk Indonesia. Engkau mengemban amanat bangsa menuju cita-cita bersama, mendorong masa depan yang bahagia bagi Indonesia. PAN Partai Amanat Nasional, tegakkan keadilan bagi semua. PAN Partai Amanat Nasional, ciptakan kehidupan yang sejahtera. Tekad bersama, tegar semua untuk membangun negeri kita. Ayo serempak maju serempak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sidoarjo, yang kami hormati anggota DPR RI PAN Haji Sungkono, dan yang kami hormati anggota DPR Provinsi Jawa Timur Haji Hulem Junaidi,
dan yang kami hormati Ketua Fraksi dan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, juga beserta Musdalima Partai Amanat Nasional Kabupaten Sidoarjo, dan seluruh hadirin sekalian, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Tiada hari tanpa keimanan. Tiap detik berbalut ketakwaan dalam indahnya kesempatan. Marilah mengucapkan syukur atas segala kenikmatan. Lukisan suara hati hanya untuk pemilik cinta yang hakiki. Allah yang Maha Pengasih, atas limpahan kasih sayangnya kita bisa bersua kembali dalam acara Musyawarah Daerah 5 Partai Amanat Nasional Kabupaten Sidoarjo. Teriring doa kita bersama, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam bahagia Allah semoga tetap tersanjungkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian yang kami hormati, juga peserta Musyawarah Daerah 5 yang berbahagia, marilah acara ini kita buka dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Ala hadiniya liwajhillah bibarakatil Fatihah. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran menempati acara yang kedua. Dalam hal ini akan dikumandangkan oleh Ustadzah Alvina Rahma Mawaddah, finalis MTQ Nasional tahun 2020. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Tiada kata yang paling indah dan tiada dzikir yang paling mulia, hanyalah kalamullah Al-Qur'anul Karim. Hadirin yang kami hormati, kami ucapkan selamat hadir Bapak Wakil Bupati terpilih Bapak Haji Subandi SH, dan kami hormati perwakilan Ketua Daerah Ketua Pimpinan Daerah Aisyah yang kami hormati, perwakilan Polres yang hadir pada siang hari ini yang kami hormati. Untuk acara selanjutnya, yaitu prakata panitia sekaligus sambutan dari anggota DPR Provinsi Bapak Haji Hulem Junaidi. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati dan yang kami muliakan Ketua DPD PAN Kabupaten Sidoarjo, saudaraku Dul Hilmam LC, yang kami hormati dan yang kita banggakan semua, Bapak kita Wakil Bupati terpilih, saudaraku Subandi, yang alhamdulillah menyempatkan rawuh pada acara musdapan yang kelima di Sidoarjo meskipun secara daring. Beliau ini pernah menjadi tim sukses saya pada saat pileg dan alhamdulillah sekarang mensukseskan dirinya sendiri. Saat ini pula, karena momen yang tepat, selama ini kami belum menyampaikan selamat, dan pada kesempatan ini secara pribadi, meskipun nanti saya juga bertaruh, saat ini pula di momen yang tepat ini saya mengucapkan selamat kepada saudaraku Subandi untuk menjadi Wakil Bupati Sidoarjo dan pasangan Bupati Gus Mudor Subandi untuk memimpin periode 2021-2024. Yang kami hormati saudara-saudaraku, pengurus DPD PAN Kabupaten Sidoarjo, Ketua Fraksi Mas Adi Samsetyo, anggota fraksi yang hadir, Mas Haris yang duduk di depan, Pak Emir tidak ketinggalan dan sudah terkenal. Yang kami hormati Ibu Aisyah, Ibu Ida, alhamdulillah dukungan supportnya kepada PAN selalu hadir di acara-acara PAN ini patut kita syukuri dan mudah-mudahan tidak beralih ke yang lainnya. Dari NU juga alhamdulillah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Muslimat, alhamdulillah juga ini tim sukses kami pada saat pileg kemarin melalui jaringannya Mas Emir sehingga kami duduk di provinsi. Itu Mas Bandi, Pak Wabub, kondisi PCNU juga mendukung PAN dalam rangka sinergi antara PAN dengan NU. Dan mudah-mudahan DPD terpilih nanti pada saat musda ini, mudah-mudahan menjadi partai koalisi pemerintah di Kabupaten Sidoarjo ini. Itu kalau nanti saya yang terpilih, dan mudah-mudahan siapapun yang terpilih. Yang saya hormati seluruh pengurus ranting yang sekarang ini sudah di lokasi yang lain, bentar yang ranting dulu, yang di lokasi lain saya hadir secara daring, dan DPC, sekretaris alhamdulillah ikut mengikuti meskipun secara daring, semangat tetap untuk menghindari COVID-19.
Untuk itu kami sampaikan selamat hadir dan selamat mengikuti Musda 5 PAN Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan ini, tiada kata yang patut kami ucapkan ucapan syukur alhamdulillah atas diberikannya hidayah dan inayah Allah dan kesempatan untuk melaksanakan acara Musda yang kelima ini. Mudah-mudahan dengan ridho itu acara Musda ini berjalan dengan lancar, sukses sebagaimana yang kita harapkan, dan terpilihlah ketua, sekretaris, bendara dan seluruh pengurus PAN yang bisa membesarkan PAN. Mudah-mudahan bisa melebihi pada saat saya dulu. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing, membina dan memberikan suri tauladan sehingga kita menjadi muslim. Untuk itu pada kesempatan ini, selain itu kami atas nama panitia yang seharusnya Mas Yoyo, karena saya mewakili ditugaskan oleh DPW untuk menjadi peninjau, namun karena saya masih bendahara DPD, maka saya juga berhak untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk sebagai sambutan atas nama kepanitiaan. Pada kesempatan ini sangat terima kasih, matur suwun sangat atas kehadirannya. Meskipun tidak semarak tapi penuh dengan khidmat, dengan harapan Musda berjalan lancar, benar-benar tidak berhadapan dengan COVID, maka inilah yang kita lakukan. Sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah dan menjadikan ibadah kita semua. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang saya cintai dan yang saya banggakan, Musda adalah 5 tahunan hajatan. Namanya hajatan, demokrasi harus happy. Sebagaimana Pak Dawam selalu menyampaikan, namanya hajatan ya harus happy, harus senang. Maka alhamdulillah dengan keterbatasan tempat dan waktu dan COVID-19 atau protap gugus COVID-19 ini, meskipun secara daring seluruh ranting akan dilibatkan, tidak ada terkecuali, sehingga merasakan bagaimana demokrasi pesta hajatan 5 tahunan. Nah, namanya pesta harus dinikmati sampai tingkat ranting, meskipun secara daring. Untuk itu nanti pasti ada yang kalah dan ada yang jadi, ada yang tersingkir dari formatur, bahkan harapan untuk menjadi ketua sekretaris bendara mungkin tidak tercapai. Saya harap mudah-mudahan ketuanya tetap yang berdiri di hadapan panjenengan. Amin Allahumma. Kalau tidak, ya mudah-mudahan ya mengertilah dengan saya. Saudaraku yang saya cintai dan yang saya banggakan, yang terpenting siapapun ketuanya, maka soliditas daripada partai ini yang insya Allah sudah dewasa, bukan anak-anak lagi. Umur kita sudah 5 periode, artinya 5 kali 5 sudah 25 tahun, artinya kalau remaja itu sudah saatnya kawin, sudah dewasa, maka sudah tidak bisa, nggak perlu dituturi, nggak perlu dinasihati, sudah bisa melaksanakan kegiatannya sendiri. Maka dari itu soliditas itu penting, karena antara solid dan sulit itu beda tipis. Maka soliditas harus kita utamakan dalam rangka menyongsong ke depan 2024. Mudah-mudahan bisa digandeng Pak Bandi untuk menuju W1 dan W2. Benar tak? Benar tak ini? Maka dari itu siapapun yang jadi ketua, mudah-mudahan bisa koalisi dengan pemerintah saat ini. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya sambutan Ketua DPD PAN Sidoarjo kepada Haji Ahmad Zulhimam LC kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterbatasan waktu, makanya saya tidak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada perorangan terwakili oleh Wakil Bupati Sidoarjo terpilih kepada yang terhormat.
maksimal 1,5 menit saya pidato ini. Musda pergantian kepemimpinan di dalam partai. Itu setiap 5 tahun diadakan. Yang hilang dari partai sekarang, perlu dicatat baik Sidoarjo atau mana dan partai apa saja. Yang pertama militansi, yang kedua demokrasi. Hilang. Mengapa saya katakan hilang? Militansi ternyata hanya dimiliki oleh para anggota DPR. Warganya, rakyatnya tidak. Betul? Jadi militansi hanya dimiliki oleh anggota DPR. Setuju? Buktinya DPRT yang sekarang, mana militansinya? Karena tidak dihadirkan. Karena COVID. Yang kedua, karena militansi sudah tidak ada. Saya 2015 menjadi ketua DPD, sampai sekarang tidak ada militansi. Betul? Dirasakan semuanya. Maka ini yang perlu diperbaiki oleh kepengurusan yang akan datang. Hilangnya militansi. Yang kedua, demokrasi. Demokrasi tidak menghargai suara rakyat, suara Arangting, suara DPC, tidak dihargai. Ini sudah mulai hilang di Partai Amanat Nasional, pendiri demokrasi. Betul? Makanya tidak terlalu berharap untuk menjadi pengurus partai kalau Anda, sekalipun Anda militan, sekalipun Anda mengatakan demokrasi, demokrasi, demokrasi rakyat, tidak, demokrasi keluarga, itu yang ada. Betul? Jadi ini yang bisa saya lihat ketika saya menjadi pengurus mulai 2015 sampai sekarang, ini yang saya lihat. Jauh sebelumnya saya anggota partai yang sangat militan. Keterpilihan saya menjadi ketua DPD pun tidak melalui demokrasi. Betul? Tunjuk siapa dekat, siapa sayang, itu yang dipilih. Hilangnya militansi dan demokrasi. Mudah-mudahan yang akan datang Partai Amanat Nasional masih tetap akan berdemokrasi semuanya, walaupun kondisi seperti sekarang ini memang dicontohkan dari DPP sana, tidak ada demokrasi dan hilangnya militansi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Hadirin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, marilah kita khidmat dan khusyuk. Acara akan ditutup dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh DRS Muslihan. Kepada beliau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan musda Partai Amanat Nasional yang kelima ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan pimpinan yang senantiasa seperti yang disampaikan oleh Bapak Haji Ahmadul Iman. Al-Hadiniyah liridullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il awwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha jami'asy sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munjalan mubarakan anta khairul munjilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa dakhilna jannata ma'al abrar. Ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, maka usai suja acara pada hari ini. Namun kita buka dengan melaksanakan musyawarah Daerah 5 Partai Amanat Nasional Kabupaten Sidoarjo. Dan kami di sini sebagai
acara pada pembukaan hari ini. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, audionya belum masuk. Belum terdengar di Jakarta. Belum keluar suaranya, belum keluar. Pak Woto, hiburan ini diperkenankan. Iya. Hiburan monggo. Online aja deh. Oke. Online demand pimpinan Pak DI ini masih Pak Ketua, enggak, ini masih ada acara offline berarti ya sekarang. Wes. Sebentar silakan foto dengan Wakil Bupati kita Pak Haji Bandi. Saudaraku DPW PAN Jatim, Pak Rubai. Pak Rubai, dengar suara kita? Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pleno ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tata tertib dan LPJ yang sudah di hadapan panjenengan. Kita perlu pengesahan saja, nggih. Perlu pengesahan. Jadi kata-kata tidak sah tidak ada, nggih. Itu sebagai kewajiban moral pengurus partai menyampaikan LPJ, nggih. Sudah kami sampaikan, kami susun dengan apa adanya objektif dan masalah laporan keuangan kita siap diperiksa di audit. Nggih. Setuju nggih peserta musda menerima LPJ nggih? Setuju nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berarti musda ini sudah menyampaikan LPJ di hadapan peserta musda semuanya. Saya rasa itu saja, kita akhiri sidang pleno ini pertama ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu hiburan sambil menunggu on air dari DPP. Sidoarjo ya? Oke. Halo Sidoarjo, Sidoarjo. Sidoarjo dipanggil. Nggih, monggo. Sidoarjo. Sidoarjo. Oke. Ya, tidak usah hiburan dulu. Sudah siap ya? Oke, mantap. Itu sudah beda. Di depan. Jember tadi tidak koordinasi. Para pimpinan partai, anggota fraksi PAN, tolong duduk di depan. Pak Kulem, para anggota DPR. Para anggota DPR. Jember, Blitar belum? Jember? Oh ya, iya bisa di-unmute dulu Bu. Gak kedengeran? Cek audio. Jember. Di-unmute dulu mic-nya Bu, Jember. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita langsung saja menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan March PAN. Kepada saudara-saudaraku untuk berdiri. Indonesia
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan acara musyawarah daerah oleh Ketua Umum Saudaraku Zulkifli Hasan. Kepada saudaraku dipersilakan. S 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Saudara-saudara yang saya cintai, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur karena Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kepadanya lah kita mengabdi dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Salam dan salam tercurahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lengkap. Ada siapa aja di situ? Itu kayaknya ada Sungkono di situ. Mana Sungkono? Bupati datang, Bupati. Waduh, Bupati, terima kasih banget. Datang ya, ada Pak Bupati. Alhamdulillah. Sukses Bapak, musdanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bupati ya. Ya, mudah-mudahan lancar dan sukses ini. Amin, 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 amin. Ya. Siap, terima kasih. Baik, Ya. baik. Makasih Pak. Pak Muhdar Ali, terima kasih banyak. Makasih banyak sudah hadir di musda kita secara daring. Baik. Sekarang calon formatur nanti berunding ya. Satu, ini gerot-gerot semua ini. Baik, satu biar anu. Satu. Sungkono. Ya, ini bukan urutan prioritas bukan. Ini urutan pangkat, ya. Urutan pangkat. Satu Sungkono. Dua DPRD Provinsi. Siapa? DPRD Provinsi siapa? Dua Hulein. Nah, jadi sesuai pangkat. Tiga Emir. Wakil Ketua DPRD kan? Empat Haris. Haris Ketua Fraksi kan? Oh, Bangun Ketua Fraksinya. Mana dia? Namanya kok nggak ada? Haris ya, Haris. Ketua Fraksi Bangun Winarso. Baik, banyak ini kalau begini. Ya, rame memang di sini. Ya sudah kalau gitu, siapa lagi nih? Ya tentu yang wajib ini namanya Haji Ahmad Zulhimam. Mana ketua kita mana? Ahmad Zulhimam mana? Ahmad Zulhimam. Ketua kita. Ya. Tolong nanti Haji Ahmad Zulhimam LC. Ketua DPD kita, ini ilmunya tinggi, sekolahnya bagus, saya tahu persis. Orangnya arif bijaksana. Ya, senior partai. Ini nanti dipimpinlah berunding, ya. Berunding tentu juga minta pandangan-pandangan dari Pak Bupati. Karena Pak Bupati ini pembina politik kabupaten, penting itu. Nah, jadi tolong Pak Haji Ahmad Zulhimam nanti diajak berunding rasional, jangan menang-menangan, ya. Tapi pandangan-pandangan Pak Bupati penting untuk menjadi pertimbangan. Jadi ini memang karena banyak orang gerot-gerot di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 orang, 6 bersama dipimpin oleh ketua untuk berunding ya. Jadi berenam, gak apa-apa lah. Daerah lain 4, 5, ini 6 ya. Berenam untuk musyawarah mufakat yang terbaik untuk PAN Sidoarjo kita. Ya, kalau setuju angkat tangannya. Kalau setuju angkat tangannya. Baik. Dikasih waktu 2 minggu untuk musyawarah, segera laporkan kepada Ketua Umum. Baik, Pak Bupati sekali lagi terima kasih banyak Pak Bupati. Saya kira demikian teman-teman. Assalamualaikum. Sekarang kita pindah ke
Baik. Saya pindah ke Jember. Mana dia? Beliau ada nggak di situ? Sakit. Hah? Sakit. Oh, sakit. Ini dilanjut Pak ya. Ya. Ini dilanjut untuk kampanye saya ya. Tampaknya kampanye untuk COVID tapi ini. Iya. Jadi saya sampaikan selamat dan sukses lah siapapun yang jadi. Seperti saya ini, jadi nanti langsung tancap gas ini judulnya, lari kencang karena pada situasi COVID PR-nya banyak ini. Ya nanti calon ketua pada Musda ini, Partai Amanat Nasional ini. Mungkin saya sedikit menyampaikan Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan lari kencangnya hasil Musda ini. Kebetulan sekarang ada kebijakan PPKM Pak, PPKM Mikro. Mari kita dukung Pak. Ya mohon maaf itu, kita dukung keputusan pemerintah PPKM Mikro. Karena saya tadi melihat di Kecamatan Bluru atau Desa Bluru Kidul Permai, terus di Kecamatan Waru, ternyata memang ada pemahaman masyarakat yang di tingkat dasar lemah sekali Pak, terutama untuk antisipasi COVID ini. Ya, walaupun ya mohon maaf, walaupun kita ini sudah ada penurunan kapasitas rumah sakit yang kita siapkan 32%, kalau WHO hanya 30%. Kita sudah 35%, pada waktu libur panjang penuh 120% penghuni pasien COVID di rumah sakit. Sehingga mohon izin ini kepada Partai Amanat Nasional, terpaksa kita mengambil langkah tegas pemerintah untuk edukasi dan tindakan disiplin. Ya mohon maaf ini saya izinlah sekaligus ini. Nanti kalau ndak izin teman-teman partai ini, partai gak jajak omong gitu. Ya ini sekaligus kita ngajak ngomong ke partai bahwa kebijakan kita walaupun lewat Dewan, Pak Firdaus juga sering kami sosialisasikan bahwa terpaksa harus mengambil langkah tegas untuk edukasi, kemudian untuk tindakan disiplin. Tindakan disiplin kita sudah 2.000, artinya sudah 2 miliar kita denda Pak, uangnya sudah masuk ke APBD daerah. Ini saya laporan Pak Ketua Dewan juga. Terus yang kita denda sudah 5.000 dan alhamdulillah ini pengaruh. Ya. Sekarang bed rumah sakit itu tinggal 60% dari semula 120%. Tapi mohon maaf kita harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat, yaitu yang terakhir ikhtiar kita kemarin PSBB selesai ya. Kemudian PPKM tahap 1, PPKM tahap 2, PPKM tahap 3. Maka saya selaku PJ Bupati yang dilantik bulan Oktober oleh Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawangsa, kebetulan saya asli Kali Tengah Pak. Ya, tempatnya PAN itu. Ya. Sebelahnya Pak Duloh Hasan, Ketua Muhammadiyah, nah, yang sudah sedo beliau, sebelahnya persis. Jadi mertua saya ya memang asli Muhammadiyah kan gitu. Ya, ya, tadi saya asli situ. Saudaranya Pak Sofa Syukur, saudara bukan saudara kandung tapi saudara ya Pak ya. Istri saya itu adiknya Pak Sofa Syukur. Nah, mantan PAN, mantan pesaingnya Pak Sungkono kan. Ya tapi alhamdulillah yang terbaik jadi beliau ya. Kemudian ya itu saya ditunjuk Bu Gubernur, mungkin karena saya asli orang Sidoarjo, orang Kali Tengah. Bu Gubernur enggak memandang ini orang Muhammadiyah atau PAN, tapi saya ditunjuk pokoknya jadi PJ Bupati Sidoarjo selama 4 bulan, mulai Oktober sampai besok tanggal 17. Ya, saya kemarin sudah dipanggil Gubernur sama Gus Mudor, sama Pak Bandi, Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk diskusi apa yang menjadi permasalahan ke depan. Sudah, ya insya Allah ini tanggal 17
sudah ada pelantikan. Kalau pelantikannya diundur yang seneng PJ-nya nanti, ya toh. Bayarannya tambah. Katanya Pak Kapolda, ini doanya Kapolres dengan PJ beda. Waktu ya itu Bapak dan Ibu, kita lari kencang itu. Kalau doanya Kapolres, pilkada cepat selesai. Kalau doanya PJ, mudah-mudahan ada penundaan kan gitu. Ya enggak Pak Kapolda, sama aja, yang penting makin ya ya perpanjangan enggak, yang intinya selesai alhamdulillah. Termasuk Sidoarjo, walaupun selisih angkanya kecil tapi tidak ada tuntutan. Beda dengan Surabaya, ya selisihnya besar, ya hampir 20%, masih ada tuntutan. Banyuwangi, Lamongan teman saya sendiri soalnya, ya istrinya tapi ya. Terus kemudian besok tanggal 17 yang kemungkinan akan bisa dilantik adalah Banyuwangi, Sidoarjo, Lamongan, yang tertunda mungkin Surabaya, ya, tertunda Surabaya. Jadi PJ Sidoarjo itu akan lama nanti, ya, PJ Sidoarjo akan lama. Tidak tahu tahun depan Pak, tahun depan itu ada Nganjuk, Malang, ya Nganjuk, Malang, ada masa berlakunya bupati sudah selesai, padahal tahun depan sudah tidak ada lagi pilkada, ditunggu sampai tahun 2023, berarti PJ-nya bisa 2 tahun. Mungkin yang dipilih oleh Bu Gubernur yang pernah pengalaman jadi PJ, ya. Bisa jadi PJ 2 tahun saya tanpa kampanye, tanpa modal. Jadi asli kampung PAN tapi bisa jadi PJ, kan luar biasa ya. Asli kampung Muhammadiyah, ya. Ya mudah-mudahan ini kan impian, tapi keberkahan itu mudah-mudahan selalu ada. Nah terus diperintah Pak kami untuk lari kencang. Pertama, pilkada sukseskan Pak Udiono, ya. Kedua, anggaran dan dikeluarkan, perintahnya gubernur. Oktober kita mengeluarkan, baru keluar itu karena harus izin pusat. Ini enggak enaknya PJ itu gini Pak, enggak punya pecut. Ganti pejabat gak iso, gitu. Ganti pejabat enggak bisa. Terus kalau ada peraturan daerah harus izin pusat, mengeluarkan uang harus izin pusat. Maka saya minta izin pusat baru November tanggal 11. Uangnya keluar. Saya izin Pak Ketua, Pak Firdaus, juga di ACC, baru November tanggal 11 keluar uang Sidoarjo. Nah terus berarti bisa keluar PAPBD. Kemudian target berikutnya Bu Gubernur ngomong gini, Sidoarjo itu silvane kegedean Pak Udiono, 1,3 triliun. Lah isok sampean dadi PJ saulan isok nekan, waduh berat ini. PJ saulan kudu nekan silva. Nah, ini ada saksinya, saya juga ada Pak Firdaus. Ya apa caranya Pak Udiono? Siap Pak Ketua, Pak Wakil Ketua. Saya tugasnya PJ itu harus manut dengan DPR, apalagi Bupati KW2 kan. Harus manut. Ya alhamdulillah selesai. Dan saya dalam waktu sebulan bisa menekan silvanya turun menjadi 1,1. Lumayan, turun 300 miliar silva. Tapi nanti Pak Firdaus akan mumet ini, ya. Ngelakno tambahan duit teko dine iki kan. Karena silvanya tambah kecil. Ya, silvanya tambah kecil. Nah, itu kedua. Terus pilkades. Pilkades selesai. Pilkades itu sudah kita siapkan dengan pola lama, Pak. Ternyata ada tanggal 12 Desember ada perintah Mendagri. Siapapun daerah kalau mau melaksanakan pilkades harus taat aturan gitu. Kalau tidak taat jangan dilaksanakan. Aturannya apa? Satu TPS gak boleh lebih dari 500. Padahal pola lama kita lah, kalau pilkades itu satu TPS di lurah bisa 1.500. Wah ini kita bingung. Terus saya konsultasi ke lurah, Pak bagaimana pilkades tunda ya? Karena perintahnya
Perintahnya itu harus dilaksanakan 500. Wah, dicaci maki saya sama Pilkades. Bapak bisa dikuntek kan, tunda kan gitu. Ya sudah, akhirnya saya tanya Pak Kapolres, tunda seminggu. Jangan Pak PC, ini nanti tenaga saya sudah habis. Wah, harus kita laksanakan. Alhamdulillah Pilkades kita laksanakan lancar, aman. Ada yang protes 1. Nah, terus saya juga ditegur sama Bu Gubernur. Pak Udono, itu kenapa 4 daerah itu desanya aku nggak nyerap dana desa? Dana desa kita sudah 236 miliar, terbesar loh Pak. Ada 4 desa yang nggak menyerap. Ternyata saya selidiki desa itu desa tempat saya Pak. Tempatnya Pak Sungkono, Reno Kenongo. Desanya wis mati tapi muncul jenenge tok gitu. Ya kan kita nggak bisa laporan 100%. Ya, jadi ini problem kita ya. Jadi yang terjelek itu di Sidoarjo karena yang tidak melaporkan ada 3 desa karena desanya kependem lumpur. Bukan salah bupatinya tapi kependem lumpur. Nah, tapi kalau laporan administrasi pasti orang mengatakan oh Sidoarjo itu administrasinya jelek. Mosok laporan 3 laporan nggak dilaporkan. Nah, itu kayaknya selesai. Tapi ini problem Pak. Problem nanti saya minta ada anggota DPR juga Pak Amil Firdaus, kebetulan ada Pak Sungkono. Pak Sungkono itu luar biasa merakyat beliau Pak. Iya, saya ajak ngopi di mau. Saya datangi di tempat ini juga nggak mau, aduh luar biasa. Tapi saya bukan ini kaitannya dukung-mendukung ini Pak. Ya. Enggak Pak. Saya enggak kenal Pak Sungkono juga baru kok tanya beliau ini. Ya karena saya dulu itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sekarang PLT. Sekarang setelah PLT di PLT kan lagi oleh Bu Gubernur menjadi PLT Bupati. Nah, sekarang saya di Kepala Biro Kesra. Nah, ini Pak Hulam ini pasti tahu Kesra itu siapa kan gitu. Biro Kesra. Ya pasti tahu karena DPR-nya pemerintah DPR-nya provinsi ya Biro Kesra itu ya. Itu ya luar biasa. Saya terima kasih nih diundang Pak Gulam. Pokoknya wajib teko Pak Udiono. Saya enggak lihat sampean PJ tapi koncoku kan gitu tadi. Ya. Ya datang. Terus gaspol berikutnya Pak. Gaspol berikutnya tahun baru harus menekan angka Covid. Enggak bisa dadal kita Pak. Setelah tahun baru kita liburkan, kita beri kebebasan, rumah sakit penuh pasien Covid, banyak yang tertular. Akhirnya membuat kebijakan PPKM tahap 1, 2, 3. Yang 3 ini penting Pak. Ya, saya tadi ngecek di lapangan dari RT di Bulu Kidul itu ada sekitar 108 rumah tangga. Kemudian yang terpapar Covid itu ada 8. Kemudian yang di rapid test, yang di antigen cuma 12. Lah ini kan salah Pak RT-nya. RT-nya yang salah Pak. Wis seru wargae positif 8, sing di antigen cuma 12. Itu kalau menurut perbandingan tracing, satu yang sakit minimal 5, 40 lah, makanya tertular semua Pak. Akhirnya Bluru Kidul kita tetapkan sebagai zona merah. Ya, zona merah. Ya, akhirnya Bluru Kidul perme. Makanya sewu Bapak dan Ibu yang dari PAN yang dari Bluru Kidul terpaksa kita ambil tindakan tegas untuk ada posko, ada mikro, ya. Ada PPM mikro. Orang yang masuk di daerah situ harus negatif. Ya, kalau tidak mau diperiksa, di situ sudah disiapkan posko untuk antigen. Nah, setelah diperiksa, kalau terpapar positif, ada ruang isolasi di RT itu. Di RT loh Pak ini, ada ruang isolasi. Kemudian ada ruang observasi. Nah,
Bagus Pak, kalau RT ada gitu itu bagus, tindakan yang dibawa masif betul bagus. Ini ternyata Pak, memang di RT kita kesadaran untuk pencegahan ini lemah sekali. Padahal yang di kabupaten provinsi gencar sekali, di alun-alun justisi gencar sekali, tapi di RT seperti itu. Maka mohon dukungan Bapak dan Ibu dari Partai Amanat Nasional, kebijakan Pak Presiden ini mohon didukung karena bagus. Yang berikutnya adalah ikhtiar yang terakhir ini Pak, ibarat perang ini ikhtiar terakhir adalah suntik vaksin. Wes itu perang misalnya. Ya, makanya sekarang itu karena ini masalah perang, Pangdam sama Kapolda melibatkan seluruh anggotanya untuk masuk ke wilayah pencegahan COVID ini. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, COVID kita nanti Sidoarjo 2.300.000, yang dewasa itu 1.800.000, semua harus disuntik. Semua harus disuntik. Ini sudah 9.000 selesai, hitungan saya dengan 9.000 petugas nakes Sidoarjo selesai dalam waktu 4 bulan, selesai semua disuntik. Dan kemarin Sidoarjo mendapat penghargaan karena tercepat melaksanakan vaksinasi. Nah, ini mohon dukungan Pak, ini PR-nya. Ya, terima kasih nih, mohon dukungan. Dan lari cepat berikutnya Bu Gubernur mengatakan ini, Sidoarjo Pak Udono, Oktober ini zona merah. Tugas sampean harus membuat zona oranye. Saya dalam waktu 2 minggu kontrol ke rumah sakit, ada temuan data yang beda, akhirnya menjadi viral, dan 2 minggu berikutnya Sidoarjo sudah masuk zona kuning. Ya. Kemudian 2 minggu kemudian Sidoarjo hampir kuning Pak, tingkat penularan rendah, hanya 0,1. Kena hari libur hancur udah. Kena hari libur hancur, balik lagi ke zona oranye. Ya, makanya saya mohon dukungan Bapak Ibu dari Partai Amanat Nasional ini untuk instruksi Presiden, instruksi Mendagri untuk pelaksanaan PPKM tahap ketiga dengan PPKM Mikro ini mohon dukungan. Sasaran kita cuma 2 kecamatan, Kecamatan Sidoarjo, karena Sidoarjo itu tanggal 30 yang terpapar positif baru ada 15 dan sekarang ada 20. Nah, ini kan bahaya Pak. 20 kali 5 sing di tracing harus 100 itu. Nah, bahaya. Nah, ini mohon dukungan. Saya kira setelah ini selesai, mari kita bersama-sama untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sosial, meningkatkan kualitas keagamaan. Selesailah itu. Tapi sekarang kita sedang fokus untuk itu. Itu aja Bapak dan Ibu yang kira PR yang harus dikerjakan bersama, dan ini juga merupakan tugas saya. Dan saya mohon pamit, nanti tanggal 17 sudah kembali ke Biro Kesra dan kembali untuk menangani tugas-tugas provinsi. Saya terima kasih pada dukungan Arek Kampung PAN, ya, Arek Kampung Muhammadiyah bisa jadi PJ Bupati Sidoarjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikasih tumpang rujuk di sini ya, bareng-bareng buat semuanya. Asik, goyang lagi. Maksud hatiku datang kemari untuk mengajakmu kembali lagi. Pikirkan dulu maksud hatimu, ku tak mau nanti bercerai lagi. Gak wis, gak cerai maneh wis ngene iki. Asik.
kesalahanku yang dahulu pernah menceraikanmu. Semua itu telah berlalu, kini mulailah hidup yang baru. Mandul. Mandul bos. Nggih, lagune ngoweri. Engkau bagai matahari bangsa, pancarkan sinar tanah pertiwi.